Selamat pagi, ketemu kembali dengan Bu Emil. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang pembagian suku banyak. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Sekarang secara khusus kita akan membahas tentang pembagian suku banyak. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menentukan pembagian suku banyak. Cara yang pertama dengan cara bersusun. Di cara bersusun ini, yang dibagi itu sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah dengan sisa. Ini dilakukan dengan pembagian seperti biasa kalau kita melakukan pembagian. Jadi misalkan bentuknya 9 dibagi dengan 2 seperti ini, maka nanti kita bisa mengatakan ini 4 dikalikan 2 itu 8, ini 1 gitu ya. Ini yang dinamakan sisanya nanti ya, ini namanya sisa, ini hasil, kemudian ini pembagi, ini pembaginya ya. Nah, maka dikatakan yang dibagi 9 itu, bisa dikatakan 9 itu adalah pembagi, pembaginya berapa? 2, dikalikan hasil baginya berapa? 4, ditambah dengan sisa pembagiannya berapa? 1. Jadi 2 kali 4 tambah 1 itu sama dengan 9. Nah, jadi Fx-nya, pembaginya diberi istilah atau lambang Px gitu. Kemudian hasil bagi, pembaginya diberi lambang Px, hasil baginya diberi lambang Hx, dan sisa pembagiannya diberi lambang Sx. Seperti itu. Kemudian ada beberapa bentuk dalam pembagian suku banyak ini, pembaginya ya, bentuk pembaginya. Jadi misalkan ada bentuk Fx, fungsinya dibagi dengan bentuk X dikurangi K. Maka Fx-nya itu adalah, tadi dikatakan pembagi, dikalikan hasil bagi, karena pembaginya X min K, dikalikan dengan hasil bagi, Hx, ditambah sisanya Sx. Itu kalau bentuknya X min K. Bentuk yang kedua, itu kalau Fx-nya dibagi dengan Ax ditambah B. Ax ditambah B, maka masih sama, itu pembagi, dikalikan dengan hasil bagi, ditambah Sx. Yang sedikit membedakan, di sini dibagi lagi dengan B. Ya, ingat ya nanti. Lebih jelas nanti akan kita lihat di contoh. Nah, ini saya akan menunjukkan bagian-bagian tadi yang disebut pembagi itu yang mana, hasil bagi yang mana, yang dibagi yang mana, sisa yang mana. Ini kita lihat. Misalkan ada soal, kita diminta menentukan hasil bagi dan sisa dari X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat dikurangi 2X ditambah 4. Saya tidak akan menerangkan dulu caranya bagaimana, saya baru akan mengatakan bagian-bagiannya saja, gitu ya. Jadi ini yang dibagi fungsinya, dilambangkan dengan Fx. Kemudian X min 1 itu disebut pembagi, dilambangkan dengan Px. Kemudian yang ini, X kuadrat ditambah 5X ditambah 3, itu dinamakan hasil bagi, lambangnya Hx. Ya, lambangnya Hx. Kemudian yang 7 ini, namanya adalah sisa pembagian, dilambangkan dengan Sx. Oke, untuk lebih jelas, kita lihat bagaimana kita diminta menentukan hasil bagi dan sisa. Diminta dengan cara bersusun. Ya, nomor 1, tentukan hasil pembagian dari X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurangi 3X tambah 1 dibagi dengan X min 3. Maka saya akan menggunakan pakai cara bersusun seperti yang diminta tadi. Maka ini caranya seperti biasa begini. Ini seperti kita melakukan pembagian biasa ya. X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurangi 3X ditambah 1, kemudian dibagi dengan X min 3. Nah, caranya bagaimana? Sama. X pangkat 3 ini kita bagi dengan X. Hasilnya berapa? X kuadrat. Kita tulis di sini, X kuadrat. Kemudian X kuadrat kita kalikan kembali dengan X menjadi X pangkat 3. Kita kalikan dengan min 3, berarti min 3X kuadrat. Kemudian ini kita kurangkan,
Maka 2x kuadrat dikurangi dengan min 3x kuadrat. Berarti berapa? 5x kuadrat. Kita turunkan min 3-nya. Ini diturunkan ya. Sebenarnya nanti nggak usah harus pakai tanda panah, nggak apa-apa. Ini min 3x. Kemudian 5x kuadrat dibagi dengan x. Berapa? 5x. Ya. Kita kalikan kembali menjadi 5x kuadrat. Kemudian ini dikalikan ke sini min 15x. Ini kita kurangkan kembali. 3x dikurangkan dengan min 15, berarti menjadi 12x. Nah, satunya turun, plus 1. Berikutnya, 12x. 12x ini kita bagi dengan x. Maka hasilnya berapa? 12. Kemudian 12 kita kalikan kembali dengan x menjadi 12x dikurang 12 dikalikan dengan 3, itu berapa? 36. Kita kurangkan menjadi 37. Nah, ini yang dinamakan sisanya. Dilambangkan dengan SX. Kemudian ini yang namanya pembaginya. Kita beri lambang PX. Kemudian ini adalah hasilnya. Diberi lambang HX. Kemudian ini adalah fungsinya. Diberi lambang Fx. Nah, demikian teman-teman. Kita lihat nomor 2. Ini tadi nomor 1, nomor 2. Masih dengan cara yang sama, diminta dengan menggunakan cara bersusun. 4x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 5 dibagi dengan 2x dikurang 3. Nah, caranya 4x pangkat 3 kita bagi dengan 2x berarti menjadi apa? 2x kuadrat. Nah, setelah ketemu 2x kuadrat, kita kalikan lagi dengan 2x. Menjadi berapa? 4x pangkat 3. Dikalikan dengan min 3 berarti menjadi min 6x kuadrat. Kemudian ini kita kurangkan, maka menjadi 12x kuadrat. 12x kuadrat dibagi dengan 2x, maka menjadi berapa? 6x. 6x kita kalikan kembali dengan 2x, berarti menjadi 12x kuadrat. Dikalikan dengan min 3 menjadi min 18x. Ini min 6-nya kita turunkan. Kemudian kita kurangkan ini. Maka menjadi 18 dikurangi 6. Itu berarti berapa? 12x. Min 5-nya kita turunkan. 12x dibagi dengan 2x. Menjadi berapa? 6. 6 kita kalikan kembali dengan 2x menjadi 12x, kemudian dikurangi dengan 18. Kalau ini kita kurangkan, berarti sama dengan 13. Maka inilah yang namanya SX-nya, kemudian yang ini namanya HX, hasil baginya, yang ini pembaginya, yang ini fungsi yang dibagi. Nah, ini teman-teman, cara bersusun. Ya. Berikutnya, cara bagan. Kita diminta menggunakan cara bagan untuk menentukan hasil bagi dari bentuk-bentuk pembagian berikut ini. Oke, kita jawab nomor 1. Diminta menentukan x pangkat 4 dikurangi 100x pangkat 3 ditambah 97x kuadrat ditambah 200x dikurangi 197 dibagi x dikurangi 99. Cara bagan sudah pernah kita bahas di video sebelumnya tentang nilai bagaimana kita menentukan nilai suku banyak. Maka langkahnya adalah kita tuliskan dulu koefisien-koefisien dari suku banyak itu, ya, 1A. Kita tulis berarti 1 min 100, kemudian 97, kemudian 200, hati-hati dilihat 4, 3, 2, 1, 0, kebetulan ini semua ada, 97, kemudian kita pakai kotak seperti ini, ya, kita tulis di sini 99. Ya, jadi caranya ini cukup kita sama dengankan 0, maka X-nya sama dengan 99.
99 kita masukkan ke sini. 1 diturunkan. 1 kali 99. Berarti berapa? 99 dikurangi min 100, min 1. Ini dikalikan jadi min 99. Berarti menjadi min 2. Min 2 dikalikan 99 sama dengan min 198 ditambah 200 itu 2. 2 dikalikan 99, 198. Ini hasilnya adalah 1. Ini kita namakan sisanya atau SX-nya. Nah, kemudian untuk menentukan hasilnya, lihat teman-teman. Untuk menentukan hasilnya, X pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 1. Pasti hasilnya X pangkat berapa? X pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 1. Ini hasilnya adalah X pangkat 3. Maka untuk menandainya, kalian tinggal menuliskannya begini. Ini berarti pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Begitu ya. Maka hasilnya, saya bisa mengatakan hasilnya adalah X pangkat 3 dikurangi X kuadrat, kemudian dikurangi 2X, kemudian ditambah dengan 2. Ya. Ini hasil yang diminta. Sisanya berapa? Sisanya 1. Ya, ini hasil baginya. Jadi X pangkat 3 dikurangi X kuadrat dikurangi 2X ditambah 0. Dengan SX-nya sama dengan 1. Begitu ya. Nah, kemudian nomor B, 1B maksudnya. 1B itu caranya juga sama. Kita tulis dulu koefisien-koefisiennya. Nomor 1B ini sengaja saya ngambil soal yang sama dengan soal yang tadi pakai cara bagan, cara bersusun gitu ya, menggunakan cara bersusun cara bersusun tadi gitu ya. Supaya nanti bisa kita lihat hasilnya sama atau tidak gitu ya. Oke, baik. Maka caranya ini 4, kemudian 6, kemudian min 6, kemudian min 5. Oke, kita cek lagi. Pangkat 4, pangkat 6, ini koefisiennya 4, kemudian 6, min 6, kemudian min 5. Betul ya? Kemudian di sini menjadi, kalau kita sama dengankan 0, ini berarti menjadi 2X sama dengan 3, X-nya sama dengan 3/2. Saya tulis di sini 3/2. Ya. Berikutnya kita turunkan ini 4. 4 dikalikan dengan 3/2, hasilnya adalah 6. 6 ditambah 6, 12. 12 kita kalikan dengan 3/2, itu hasilnya adalah 18. 18 dikurangi 6, hasilnya 12. 12 dikalikan 3/2, hasilnya 18. Oke, ini kalau kita tambahkan hasilnya, nah, sisanya sama dengan 13. Tadi sama, betul ya? Sisanya tadi juga 13. Nah, kemudian untuk menentukan hasilnya, teman-teman, untuk menentukan hasilnya dilihat bahwa ini berapa? Pangkat 3 dibagi dengan pangkat 1 juga. Pangkat 3 dibagi pangkat 1. Pangkat 3 dibagi dengan pangkat 1, hasilnya harus pangkat berapa? Pangkat 2. Maka di sini pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Maka HX-nya adalah 4X kuadrat ditambah 12X ditambah 12. Tetapi hati-hati teman-teman, bahwa di sini adalah per 2. Tadi di awal sudah dikatakan bentuknya kalau dibagi dengan AX plus B, maka harus dibagi dengan B. Nah, B-nya berapa? 2. Maka hasilnya berapa? 2X kuadrat ditambah dengan 6X ditambah dengan 6. Ini sama hasilnya dengan yang tadi kita cari pakai cara bersusun. Ya. Hati-hati, kalau bentuknya AX plus B atau ini, ya, harus dibagi dengan B-nya.
dibagi dengan 2. Berikutnya, kita akan melihat untuk yang ketiga, soal yang ketiga itu 3x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah x ditambah 1 dibagi dengan x min setengah. Kita akan hitung bagaimanakah hasil baginya. Kita masih menggunakan bagan ya. Soalnya ini yang 1C, 3x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah x ditambah 1 dibagi dengan x dikurang setengah. Maka saya akan tuliskan koefisien-koefisiennya dulu dituliskan 3, kemudian min 2, kemudian 1, kemudian 1. Ini lengkap ya, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Baik, berikutnya di sini berarti setengah. Kita turunkan 3 dikalikan setengah, 1 setengah, ini 3/2, 1 setengah dikurangi 2, min setengah, min setengah kali setengah, min 1/4, min 1/4 ditambah dengan 1, berarti tambah 4/4, berarti 3/4, 3/4 dikalikan dengan setengah, berarti menjadi berapa? 3/8, 3/8 ditambah 1 atau ditambah 8/8 berarti berapa? 11/8. Ini adalah sisanya atau SX-nya. Ya. Maka HX-nya adalah, lihat teman-teman, X pangkat 3, nanti kalau sudah bisa nggak perlu ditulis 2, 1, 0 gitu, nggak perlu ya. X pangkat 3 dibagi dengan X, hasilnya pasti X pangkat berapa? Pangkat 2, ya betul. Maka ini 3x kuadrat dikurangi dengan setengah x ditambah dengan 3/4. Ya. Sementara SX-nya adalah 11/8. Ini hasil yang diminta. Kalau ada yang tanya, Bu, kok nggak dibagi 2? Tadi di sana dibagi 2. Hati-hati teman-teman. Ya. Ini bentuknya adalah X min K. Ya, bentuknya X min K. Berbeda dengan yang tadi. Yang tadi itu bentuknya adalah AX plus B. Ya, walaupun sama-sama di sini bentuknya pecahan. Ya, tolong bedakan sekali lagi. Kalau yang ini bentuknya adalah X min K. Jadi tidak perlu dibagi 2. Sementara kalau yang tadi kan misalnya 2x dikurangi 3. Nah, bentuknya yang ini kalau yang tadi, gitu ya. Maka B-nya ini harus dibagi, gitu ya. Paham ya, teman-teman? Yang berikutnya kita masuk ke berikutnya, kita akan mengerjakan soal nomor 2A. Soal nomor 2A diminta menentukan, diketahui saya tulis dulu soalnya, jika 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi 3x ditambah A dibagi x min 2 bersisa 11. Bersisa 11. Tentukan nilai A. Tentukan nilai A. Nah, caranya sama, kita buat dulu. Ini berarti 2, 1, min 3, A. Dibagi X min 2, berarti di sini 2, kita turunkan 2, 2 kali 2, 4, kemudian 5, 10, 7, 14. 14 ditambah A sama dengan dikatakan bersisa 11. Maka A-nya sama dengan min 3. Oke, ini yang diminta, ya, A-nya. Kemudian untuk soal yang 2B, yang diminta adalah A juga dari 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi AX ditambah 6A dibagi X plus 3
atau habis dibagi, ya, habis dibagi. Bersisa 0 atau habis dibagi. Sisa 0 atau habis dibagi. Atau istilahnya habis dibagi. Oke, baik, saya ke sana. Maka kita bisa menuliskannya menjadi begini. 4, kemudian 3, kemudian min A, kemudian 6A. Ya, betul ya, pangkat 3, 2, 1, 0. Kemudian di sini min 3, maka kita turunkan 4, di sini min 12, menjadi, oh maaf, ini min. Soalnya min atau plus ya? Min. Ini soalnya min, maaf teman-teman, ini soalnya min. Sebentar, ini min 3. Ini min 3x kuadrat, maka menjadi min 15. Di sini min 15 dikalikan dengan 3 berarti menjadi 45. Kemudian ditambahkan min A plus 45. Kemudian menjadi 3A dikurangi dengan 135. Kalau ini saya tambahkan, berarti menjadi 9A kurangi 135. Karena dikatakan bersisa 0 atau habis dibagi, maka ini menjadi 0. Ya. 9A sama dengan 135. Maka A yang diminta adalah 15. Ini ya teman-teman, A yang diminta adalah 15. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk pada bentuk fungsi yang dibagi dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ada yang bisa difaktorkan, ada yang tidak dapat difaktorkan. Bisa kita lihat nanti gitu ya. Yang mana yang bisa difaktorkan dan mana yang tidak bisa difaktorkan. Saya akan mengerjakannya tetap menggunakan cara bagan ya teman-teman, tapi bukan berarti kalau cara bersusun nggak bisa, bisa gitu ya. Saya akan menggunakan cara bagan. Oke, baik. Yang pertama saya lihat dulu. Kita lihat pembaginya, apakah ini bisa difaktorkan? Kita coba faktorkan. Ini kalau kita faktorkan menjadi X, 1, 2, kemudian min plus. Gitu ya. Nah, kemudian kalau 3 itu kemungkinannya hanya 1 kali 3 dan 3 kali 1, nggak mungkin difaktorkan gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya yang ini, yang X pangkat 3, kita kesulitan memfaktorkan, kita belum bicara tentang teorema faktor gitu ya. Satu-satu kita lihat. Nomor 1, ini difaktorkan begitu, maka saya anggapnya nomor 1 itu adalah X1-nya sama dengan min 1, dan X2-nya sama dengan 2 gitu ya. Maka saya akan menggunakan cara bagan. Cara bagan yang pertama adalah begini. Saya tulis dulu koefisien-koefisiennya. Ini pangkat 4 berarti 1, kebetulan pangkat 3-nya tidak ada berarti 0, di sini min 3, kemudian 2, kemudian min 1. Betul ya? 4, 3-nya 0, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Ya. Berikutnya saya masukkan dulu min 1-nya. Caranya diturunkan 1 kali min 1, min 1. Ini min 1, min 1 kali min 1, 1. Di sini min 2, dikalikan 2. Kemudian 4. 4 dikalikan min 1, min 4. Ini adalah min 5. Ini saya sebut sebagai sisa yang pertama. Kemudian saya lanjutkan begini. Ya. Ini adalah saya masukkan untuk yang 2. Ya, saya turunkan lagi, bergeraknya yang bawah ini teman-teman ya. Jadi 1 kali 2, 2. 2 ditambah min 1 itu 1. 1 kali 2 itu sama dengan 2. 0. 0 kali 2 itu 0. Di sini 4. Ini sisa yang kedua teman-teman ya. Ini sisa yang kedua. Nah, kemudian kita lihat bahwa X pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 2, itu X pangkat berapa? X pangkat 2, ya betul. Maka hasilnya kita bisa tulis, di sini adalah
X kuadrat ditambah X saja, tambah 0 nggak perlu ya, nggak perlu ditulis gitu ya. Nah, untuk mendapatkan sisanya teman-teman, kalau kita menggunakan cara 2 begini, untuk mendapatkan sisanya itu rumus secara umumnya begini. Sx-nya adalah S2 dikalikan dengan X dikurangi X1 ditambahkan dengan S1. Gitu ya. Oke, sisa keduanya berapa? 4. 4 dikalikan X, X1-nya tadi kita pilih yang ini, min 1, berarti min 1, ditambahkan dengan S1-nya berapa? Min 5. Berarti ini 4, X ditambah 1, dikurang dengan 5, gitu ya. Maka menjadi berapa? 4X ditambah 4, dikurang 5. Berarti 4X dikurang 1, ini sisanya. Nah, Bu, bagaimana kalau saya memfaktorkannya tidak begitu? Tapi memfaktorkannya X dikurang 2 kali X ditambah 1. Berarti X1-nya adalah 2. Ya. Kita coba ya, apakah juga berlaku kalau dia dibalik? Ya. Oke, baik, kita coba di sini. Jadi, 1, 0, min 3, 2, min 1. Ya. Berarti saya memasukkannya, ini saya anggap X1-nya sama dengan 2, kemudian X2-nya sama dengan min 1. Ya. Berarti ini saya tulis 2 di sini, saya turunkan 1, 2, 2, 4, 1, 2, 4, ini 8. Berarti di sini 7. Ini sisa yang pertama. Kemudian saya lanjutkan. Ini berarti min 1, turun 1, 1 kali min 1, min 1, 1, min 1, 0, 0, kemudian 4. Ini sisa yang kedua. Nah, Hx-nya mana teman-teman? Hx-nya ini sama X kuadrat ditambah X. Nah, Sx-nya bagaimana? Sx-nya tadi dikatakan bahwa rumusnya adalah S2 kali X dikurangi X1 ditambah S1. S2-nya berapa? 4. X. Nah, X1-nya tadi kita pilih berapa? 2. Ditambah S1-nya berapa? 7. Maka ini menjadi 4X dikurang 8 ditambah 7 sama dengan 4X dikurang 1. Hasilnya juga sama, teman-teman ya. Jadi, ini boleh pakai cara yang ini ya. Nah, saya akan mengajarkan, ini cara yang pertama, kalau saya sebut ini sebagai cara yang pertama. Cara bagan boleh nggak, Bu? Boleh, gitu ya. Nah, saya akan mengajarkan untuk cara yang kedua. Ya. Cara yang kedua. Oke. Ini tadi soalnya adalah X pangkat 4 dikurangin dengan 3X kuadrat ditambah 2X dikurangi 1 dibagi dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. Nah, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, seperti yang biasa kita kenal. Maka caranya begini teman-teman, tulis 1, 0, kemudian min 3, 2, min 1. Nah, kemudian ini di sini 1 lagi, karena pembaginya ada 2. Ya. Nah, berikutnya, di sini pembaginya pangkat 2. Karena dia pangkat 2, maka saya akan beri bintang di sini 2. Ya. Kemudian di sini bintangnya 1. Nanti kalau pangkatnya pembaginya pangkat 3, maka bintangnya pangkat ada 3, 2, 1. Gitu ya. Sama di sini 1. Nah, jumlah bintangnya harus sama. Kalau di sini 2, di sini juga harus 2. Berikutnya, di sini itu adalah min C, min B. Nah, berarti berapa di sini? Di sini 2, di sini 1. Caranya seperti itu, teman-teman. Jadi, saya langsung turunkan di sini 1. 1 dikalikan 2 itu 2. 1 dikalikan 1 itu 1. 0 tambah 1, 1.
1 dikalikan 2, 2. 1 dikalikan 1, ini 1. Berarti 0. Min 3 ditambah 3, 0. 0 dikalikan 2, 0. 0 dikalikan 1, 0. Maka kalau kita tambahkan berapa di sini? 4, di sini min 1. Nah, tadi X pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 2 itu berapa? 2. Berarti ini pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Maka ini adalah sisanya. Ya. Saya tulis dulu. Selalu menghitungnya begitu. Selalu menghitungnya begitu, teman-teman ya. Ini berarti pangkat 0, pangkat 1, ini pangkat 2. Sama, di sini pangkat 0, di sini pangkat 1. Maka saya bisa mengatakan bahwa hasilnya adalah X kuadrat ditambah X saja, 0-nya nggak perlu ditulis. Kemudian SX-nya adalah 4X dikurang 1, pangkat 1, pangkat 0. Sama dengan tadi, hasil yang kita peroleh itu sama dengan pakai cara yang 1. Lanjut, soal nomor berikutnya. Soal nomor berikutnya, itu yang diminta hasil bagi, ini kita namain 3B ya. X pangkat 3 ditambah dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 10 dibagi dengan X kuadrat dikurangi X ditambah 3. Karena ini tidak bisa difaktorkan, saya menggunakan cara yang ini. Nanti kalau misalnya Bu, kalau bisa difaktorkan boleh langsung pakai cara ini nggak? Boleh. Jadi ini 1, 1, 2, 10. Kemudian ini berarti di sini saya tulis min 3, kemudian di sini 1. Nah, bintangnya jangan lupa supaya tidak salah meletakkan pangkat 2, berarti ini bintangnya ada 2. Di sini bintangnya 1, di sini bintangnya 1. Saya turunkan, 1 kali min 3, min 3. 1 kali 1, 1. 1 ditambah 1, 2. 2 kali min 3, min 6. 2 kali 1, 2. 4 dikurangi dengan 3 itu 1. 10 dikurangi 6 itu 4. Pangkat 3 dibagi dengan pangkat 2, berarti hasilnya berapa? Pangkat 1. Ya. Berarti ini. Ini adalah sisanya. Maka HX-nya adalah, berarti HX-nya apa? X plus 2. SX-nya apa? Sisanya apa? X plus 4. Ya. Berikutnya, soal yang terakhir. 3C, yang diminta adalah hasil bagi dan sisa dari X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 3 dikurangi X kuadrat ditambah 2X dikurang 7 dibagi dengan X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 1. Nah, kalau 3 begini, pangkat 3 begini gimana teman-teman? Ya kita bagi 3 gitu ya. 1, 2, 3, min 1, 2, min 7. Begini. Ya. Berikutnya, bintangnya ada 3. 1, 2, 3. Kemudian saya buat lagi. Di sini bintangnya ada 2. 1 lagi, karena pangkat 3 pembaginya. Di sini bintangnya ada 1. Jadi, sesuai pangkatnya. 3, 2, 1. Nah, karena semua bintangnya harus jumlahnya sama, kalau di sini ada 2, berarti di sini harus ada 1 lagi. Karena di sini baru ada 1, maka bintangnya di sini harus ada 2. Ya. Berikutnya, kita lihat. Berarti ini. Bu, kalau begini berarti ini kan A, B, C, D. Berarti mulai dari D. 1 selalu dikalikan min 1, di sini 2, berarti di sini min 1. Kita turunkan. 1 dikalikan 1 hasilnya 1. 1 dikalikan 2 hasilnya 2. 1 dikalikan min 1 hasilnya min 1. Baru kita tambahkan. Ini berarti 1. 1 dikalikan 1 hasilnya 1. 1 dikalikan 2 hasilnya 2. 1 kali min 1 hasilnya min 1. 3 ditambah 2 ditambah min 1, 4.
4 kali 1 hasilnya 4, 4 kali 2 hasilnya 8, 4 kali min 1 hasilnya min 1. Ya. Ini min 1 ditambah min 1, 0. Kemudian 2. Mohon maaf teman-teman, ini harusnya min 4, bukan min 1. Ya. Oke, ini kan tadi 1 kali min 4. Oke ya. Ini berarti 1 ditambah min 1, 0. 2 dikurangi 4 berarti min 2. Ya. Kemudian, sorry, ini tadi harusnya, maaf sebentar. 1 kali 2, ini harusnya 2 teman-teman ya. Maaf, ini 2 harusnya. Oke. Begitu. Berarti 12, kemudian min 3 ditambah 4, hasilnya adalah min 3. Itu betul 1 teman-teman, mohon maaf. Itu betul 1. Kenapa jadi 2 ya? Ini benar 1, ini 11 di sini. Oke ya, nanti kita cek lagi. Ini hasilnya betul 1. Ya, betul ya. Berarti di sini 11. Kemudian kita lihat X pangkat 5 dibagi dengan X pangkat 3, itu berarti hasilnya adalah X pangkat 2. Maka ini pasti berarti di sini pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Maka ini pasti sisanya. Ya, sisanya juga dihitung pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Ya, berarti HX-nya adalah X kuadrat ditambah X ditambah 4, kemudian SX-nya adalah min 2X kuadrat ditambah 11X dikurangi 3. Itu teman-teman ya. Kita cek lagi, tadi saya penasaran ini 1 kali 1, 1, 2, min 1, betul. Ya, sudah, betul. Jadi ini teman-teman hasil yang diminta. Ini tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan pembagian suku banyak. Sebagai latihan, bisa dilihat ini. Oke, terima kasih untuk kebersamaan kita. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan hasil